Halo guys, balik lagi sama channel YouTube gua Bam Cycling. Jadi di video kali ini gua akan nge-review sepeda yang lagi hits sekarang, yaitu mau tahu nonton dulu video sampai habis. Dadah. Jadi di video kali ini gue sedikit mau ngebahas nge-review, nge-review sepeda lipat EcoSmo ini. Jadi EcoSmo ini dia dulu sebelumnya adalah 9 speed biasa, cuman udah kita upgrade jadi kayak gini. Ini dia penampakannya. Nah, buat kalian yang mau tahu ini spesifikasinya apa aja, nonton video ini sampai habis. Oke guys. Oke guys, jadi ini dulu EcoSmo biasa ya, 9 speed, terus dia pakai single, nggak di upgrade. Nah, ini sekarang kita upgrade jadi ini pakai crank light pro. Kalau di road bike ini katanya crank rotor. Terus dia pakai 5236 ya. Armnya ini 170 ya. Terus ini RD-nya kita pakai Sora. Karena sebelumnya dia single, nggak pakai apa-apa ya. Nah, dari sini kita balik pindah ke sini dia. Nah, untuk bawaannya si EcoSmo dia masih pakai Altus 9 speed. Nah, ini dia pakai 1136. Oke, kita lanjut lagi pindah ke wheelsetnya. Ini pakai DK ukuran 20 inch. Nah, suaranya dijamin jangkrik. Mantap. Jadi sebenarnya EcoSmo ini sepeda yang standar banget ya guys. Kalau belum dia apa-apain. Cuman setelah kita upgrade, kita lihat deh. Ini tuh jadi kayak luar biasa banget loh. Di saat waktu itu wheelset bawaannya kalau nggak salah 20 inch juga, pakai ban biasa. Itu kelihatan kayak sepeda yang bener-bener ya kayak ya sepeda lipat ala kadarnya lah ya. Cuman setelah di upgrade, ini EcoSmo 9 dengan pakai rotor Light Pro, ban Kenda wheelsetnya DK, bannya Kenda Criterium. Itu tuh jadi bener-bener dahsyat tuh. Cuman permasalahannya si EcoSmo 9 ini adalah satu, di saat dia tuh tidak ada pegangan untuk FD, nggak ada pegang untuk FD, jadi harus pakai tambahan lagi opsional adaptor biar kalau seandainya kita mau pakai si FD-nya ini bisa nyangkut. Kalau nggak bisa sebenarnya diakalin, cuman sayang karena ini bodinya warnanya kece, warna silver aluminium gitu. Ini benar-benar enak tuh, jadi nggak ninggalin bekas. Dan ini adaptornya pakai punya XLR 8. Kita ngebahas masalah upgrade di sini ya. Upgrade sepeda lipat yang sebenarnya paling penting itu apa sih? Ya, yang paling penting adalah ini dia, BB, bottom bracket, yang megang crank dengan frame. Jadi kalau seandainya rata-rata produsen bawaan pakainya Octaling. Octaling itu benar-benar berat ya.
dan itu kayaknya udah mulai ditinggalin. Nah sekarang kita coba pakai upgrade yang Halotech 2, dimana dia tuh perputarannya akan smooth banget. Ini bisa dilihat ya, 1 jari guys, 1 jari. Kalau Octaling juga bisa, cuma rada berat. Octaling itu dalamnya kayak ada besi gitu lah ya, dalamnya ada besi dan kayaknya tuh sangat berat lah menurut gua. Nah, terus setelah upgrade dari sini, yang penting adalah pakai FD, tambahin FD biar kalau seandainya kita nanjak lebih aman, lebih nyaman. Terus kalau memang kita ada rezeki lagi, ganti wheelset. Nah ini bisa pakai DK Cativa 406 sama 451. Jujur aja gue nggak tahu bedanya, cuman dua-duanya sama, bearingnya sama, loncernya sama, jangkriknya juga sama. Oke. Terus kalau untuk ban ada yang bilang rekomendasi pakai Swalby, pakai Swallow, pakai Kenda, semuanya sama, intinya sama-sama ban. Cuman kalau untuk ganteng, gue lebih suka penampakan ban Kenda. Kenapa? Itu dia, di sisi atasnya di sini Kenda, terus di sisi bawahnya ada tulisan ini. Nah ini kalau muter dia tuh jadi lebih berwarna. Kita tes ya, kita lihat ya. Oh, jadi lebih berwarna gitu kan. Nah itu dia. Karena tadi itu FD-nya pakai tambahan, di sini kita juga lihat ya, shifternya pakai apa. Di sini shifternya pakai Shimano juga, karena di sininya Altus. Gue pakai Shimano juga karena harus ngikutin, kalau enggak ya jadinya nggak kece lah, nggak eye catching. Tambahan stem, kenapa gue pakai tambahan stem? Satu, jadi reach tangan gue ini ke handlebar itu terlalu dekat, harus ditambahin. Jadi gue pakai di sini pakai mereknya Light Pro ya, untuk nambahin stemnya. Jadi rada sedikit nunduk dikit. Nah kalau udah sedikit nunduk ini jadinya tuh kayak rada panjang walaupun cuma beberapa senti, tapi jadi bikin nyaman buat ngebut dan buat pelan pun jadi nyaman guys. Nah jadi kalau buat kalian yang mau pakai ini pakai tambahan stem, pakai mereknya Light Pro. Cuman hati-hati ya, udah banyak sekarang ACM-nya. Kalau untuk yang gue suka dari Ecosmo ini, satu, dari sini ada magnetnya. Jadi magnetnya yang di depan sama yang di belakang, kalau dilipat jadi ketemu. Nah jadi megang, nggak goyang-goyang gitu. Cuman setelah dipakai ini jadi kurang, nggak begitu rapat, harus kita hati-hati, nggak bisa asal ngelipat gitu loh guys ya. Oh, sementara untuk kelebihannya Ecosmo ini dia dapat apa sih ini namanya ya, inilah entah seat, ini bukan ini handle post apa, handlebar ini handle post kayaknya ini ya, gue juga nggak tahu namanya apa. Dia tuh bisa diatur. Jadi kalau tinggi kita punya badan tinggi dan tangan kita lebih panjang, ini bisa diatur, bisa dipendekin, bisa ditinggiin. Cuman ini udah settingan secara fittingan gue ya, udah gue nyamannya segini. Orang juga belum tentu pakai nyaman yang kayak segini gitu, jadi nggak bisa disamain. Itu dia kelebihannya Ecosmo. Terus Ecosmo juga punya frame yang kayak tadi gue bilang, dia tuh 11-12 sama Light Pro dan FN Hon. Tuh, mungkin secara inch beda dikit lah ya. Terus dari sadelnya, bawaannya sebelumnya itu biasa ya, yang gede gitu ya. Kalau gue sih nggak terlalu nyaman. Di sini gue upgrade jadi pakai sadelnya road bike spesialis Romin. Ini sebenarnya enak banget karena dia ada gelnya. Nah gelnya ada di bagian sini. Jadi ini cukup nyaman. Banyak yang bilang ya, katanya kalau seandainya pakai yang tipis itu nggak nyaman. Kalau gue lebih nyaman pakai yang kayak begini. Karena apa? Dia tuh lebih stiff, nggak goyang-goyang, dan juga gue buat ngebut enak, buat santai-santai juga enak. Tuh, ini body geometri. Jadi pas kita dudukin dia akan ngikutin bentuk bokong kita, ya guys. Oke guys, jadi kita ambil kesimpulan, Ecosmo ini adalah sepeda yang bagus, yang top. Cuman yang tadi sayangnya banget, Ecosmo dia harus banyak di-upgrade. Dan kalau di-upgrade, part-part sebelumnya akan yang kayak nggak kepake. Jadi bisa disarankan kalau seandainya kalian beli Ecosmo, ya kalian harus siap mental barang-barang yang sebelumnya nggak akan kepake.
secara kesimpulan dari riding, gue pakai Ekosmo ini enak banget buat ngebut, enak buat santai juga enak. Nah terus buat kalian kalau misalnya milih Ekosmo mendingan pakai 8, 9 atau 7, gue lebih saranin pakai yang 9. Karena apa? Nah, kalau pakai 9 itu kalian perpindahan giginya ini kan lebih rapat ya, lebih enak. Jadi cetek. Jadi lebih nyaman. Kalau seandainya kalian pakai yang 7 ya mungkin lompat-lompat. Karena kan dia 1136-nya ya mentalnya jauh banget karena kan 7 speed doang. Jadi setelah kita lihat Ekosmo ini, gue narik kesimpulan gini guys. Ekosmo ini punya frame geometrinya itu sama kayak dengan Evenhon kayak Light Pro, hampir sama ya. Cuman yang sangat gue menyayangkan adalah si Element dia nggak berani untuk ngejual frame only ya. Dimana kalau seandainya beli frame only lalu kita upgrade jadi kayak gini, ini 18 speed ya, 5236 sama 1136 itu sebenarnya jadi lebih bagus. Dalam arti kayak gini guys, kalau kalian beli Ekosmo yang standar itu kan dapat cuman 7, 8 atau 9, itu harganya udah ketemunya 4 sekian ya kalau nggak salah ya. Nah terus kalian upgrade kayak gini nih, kayak ganti crank, ganti wheelset. Nah itu bener-bener kayak bukan buang-buang duit ya. Jadi kayak ya lo upgrade nanti barang-barang yang di upgrade itu nggak kepake gitu. Nah mungkin masukan untuk Elemen Ekosmo, alangkah bagusnya lagi kalau dia si produsen berani untuk ngejual frame set only gitu. Jadi akan lebih gampang untuk upgrade-nya. Karena kan kalau main sepeda itu kita harus upgrade ya. Kalau seandainya nggak di upgrade ya kurang menarik lah kelihatannya gitu. Nah ini juga pas gue pertama ngelihat Ekosmo ini, aduh nih kayaknya bakalan nggak apa ya, kurang menyenangkan ya. Tapi ternyata setelah di upgrade, wah jadinya gila dahsyat banget guys. Nah, pakai Light Pro, terus pakai Kenda, pakai bannya Kenda, pakai Deka 20 inch, itu bener-bener jadi dahsyat men, eye catching banget ya. Guys, jadi untuk masalah yang sering ditemuin di Ekosmo itu adalah satu, ini dia lipetannya bermasalah. Jadi harus dibongkar lagi, sini harus dikencengin. Cuman ada biasanya kalau seandainya udah longgar, ini ada bautnya itu harus diganti biar lipetannya lebih kenceng lagi. Jadi oke, ini jadi adalah si Ekosmo Element setelah dilipat jadinya kayak gini. Mantep ya, matching semuanya. Mobilnya silver, sepedanya silver. Beuh. Jadi buat teman-teman yang mau beli Ekosmo jangan ragu. Tapi jangan lupa di-upgrade jadi Deka dan pakai cranknya rotor Light Pro. Oke guys, sampai di situ aja. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Thank you.